Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, akhirnya kita udah menamatkan series X-Men 97 yang sudah ada di layanan Disney Plus Hotstar. Dan kebetulan gua udah selesai menamatkan semua 10 episodenya. Dan ternyata hasilnya bagus banget. Oke, gua sebagai pencinta X-Men di komiknya, bahkan di versi Fox Universe-nya, akhirnya gua bisa melihat bagaimana perjuangan X-Men yang digarap sama orang-orang bener yang anti SJW banget, oke? Tapi seperti apa hasilnya? So Mario Booster, let's review this series. To me, my X-Men. X-Men 97 yang bisa dibilang ini merupakan project dari Marvel Animation yang baru aja dipublish oleh mereka beberapa bulan yang lalu. Dan series ini adalah sequel langsung dari X-Men tahun 96 yang pernah dirilis pada tahun 1995 kemarin ya, yang dimana itu merupakan serial animasi X-Men yang banyak banget seasonnya. Dan kalau kalian para fans baru yang mau menikmati X-Men 97 ini, it's okay, gak masalah, kalian langsung tonton aja seriesnya. Karena untuk project ini adalah untuk para penonton baru yang mau mengenal universe X-Men seperti apa. Dan jujur aja, setelah gua tonton semua seriesnya, oh my god, bagus banget ya. Ya jujur sih, gua udah pernah menonton X-Men tahun 96, cuman gua udah gak inget karena itu udah animasi lama. Dan gua udah lupa bagaimana plot cerita dari ke season terakhirnya. Tapi so far yang gua tahu, Xavier udah mati di animasi sebelumnya. Dan akhirnya di X-Men 97 ini mereka melanjutkannya ke titik yang jauh lebih berat lagi. Dan jujur aja, gue suka banget dengan series ini karena awal-awalnya ketika gue tonton, oke, ini pasti mereka itu akan melawan Sentinel, mereka melawan Polyphatras, tapi ternyata jauh lebih mature lagi ya. Jadi kisah X-Men 97 ini akan ada banyak banget pengkhianatan, pembantaian, dan juga ini akan mengarah kepada rasisme antara manusia dan juga mutant. Ya seperti yang kita pernah tonton di versi Fox Universe ya, yang dimana kita bisa melihat sendiri bahwa manusia dan mutant itu mereka itu gak pernah akur, dan mereka semua itu sering adanya bentrok satu sama lain, sehingga itulah yang menyebabkan manusia dan mutant itu gak pernah akur sama sekali ya. Dan di versi animasi ini itu jauh lebih kompleks, dan juga gua masih bisa merasakan betapa Magneto itu membenci semua manusia karena para manusia itu selalu takut kepada para mutant yang akan mengambil alih kuasa dunia. Nah seperti itu, sampai akhirnya Magneto di series ini dia mengambil alih X-Men setelah meninggalnya Charles Xavier ini ya. Tapi di pertengahan episode itu wow gila sih. Oke, gua nggak bisa spoiler karena itu akan merusak semua citranya. Tapi kalau kalian pengen tahu hasilnya, silahkan kalian tonton aja semuanya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah buat kalian yang ingin nonton X-Men 97 ini. All the X-Men have done is use their awesome power. Never again. Oke, dari pendapat gue pribadi sebagai fans Marvel dan juga fans X-Men, menurut gue ini adalah animasi yang cukup bagus. Nah, hal pertama yang gue lihat dari X-Men 97 adalah grafiknya. Grafiknya benar-benar di-upgrade oleh pihak Marvel Studios, sehingga kita sebagai para fans akhirnya bisa melihat bagaimana grafiknya, bagaimana pergerakan semua karakternya, dan juga bagaimana desainnya. Semuanya oke banget, gak ada yang kaku, gak ada yang terkesan mereka tuh kayak gaya di mata. Semuanya bagus banget, oke? Gua salut dengan animatornya, gua salut juga yang desain grafiknya, dan juga semua voice actor, semua para pemain X-Men 96 juga akhirnya mereka semua kembali ke X-Men 97. Tapi dengan ada berbagai macam cast baru yang juga memperluas cerita dari X-Men ini. Ya jujur ya, dari X-Men 97 ini, dari semua plot ceritanya, dari semua perkonfliknya, itu semua oke. Dari awal mereka semua terpecah belah hingga akhirnya Magneto memimpin X-Men yang baru ini agar supaya
Magneto ini bisa menjalankan semua rencana si Charles Xavier setelah dia meninggal untuk menyelamatkan semua ras mutant dan juga ras manusia itu sendiri. Dan di versi animasi ini akhirnya gua jadi lebih paham kenapa Magneto itu membenci para manusia, karena dari masa lalunya yang kelam dan juga Magneto ketika dia berusaha untuk menyelamatkan manusia, ternyata manusialah yang takut terhadap para mutant. Dan sebenarnya plot seperti ini udah pernah kita lihat di X-Men versi Fox Universe, yang dari film X-Men pertama sampai ke film Logan, yang dimana dari awal sampai akhir memang ras manusia itu memang mereka itu sangat takut kepada para mutant, sampai akhirnya mereka berusaha untuk membantai semua para mutant itu sendiri. Dan itu akhirnya dibuat dengan versi animasi dengan jauh lebih komikal dan juga jauh lebih brutal. Mohon maaf ya, jauh lebih brutal. Terutama di episode 5 by the way, yang dimana gua masih ingat ada kematian si Gambit. Itu adalah kematian yang sangat-sangat, oh my god, itu rasanya gua sangat sedih banget, karena gua bisa melihat Gambit dari awal episode ketika dia muncul di X-Men 97 pada karakternya sangat bagus banget ketika dia dekat sama si Rogue sampai akhirnya mereka mau pacaran, tapi ujung-ujungnya si Rogue ini juga cinta dengan si Magneto sampai akhirnya di episode kelima si Gambit dibuat mati dengan cara yang sangat heroik tapi juga brutal ya. Makanya itulah buat plot cerita ini jadi makin menarik ketika mereka mematikan karakter sebesar si Gambit ini. The name's Gambit, mon ami. Remember it. Mohon maaf men, gue melihat semua para fans Marvel di luar sana yang dimana banyak banget dari kalian itu ternyata yang suka banget dengan Gambit, terutama dengan cewek-cewek ya. Karena gue bisa melihat di Twitternya, bahkan di sosial media yang gue tahu banyak banget cewek-cewek yang suka banget dengan si Gambit, yang dimana perawakannya sangat cool, sangat berotot dan juga wow, suaranya maskulin banget ya. Makanya gue selalu sih dengan kalian para fans yang dimana kalian tuh juga tertarik dengan si Gambit ini. Dan semoga Gambit ini bisa hadir juga di X-Men MCU versi live action ya, terutama di film Deadpool and Wolverine nanti yang katanya akan diperankan oleh Channing Tatum. Oke, kita tunggu bagaimana hasilnya cuy ya. Oke, lanjut ya. Dan juga kalau kita bisa melihat X-Men itu kan sebenarnya mereka tuh hanya fokus kepada Wolverine ya, tapi tidak dengan di versi animasi, yang dimana akhirnya di versi animasi ini makin akurat dengan versi komik lamanya, yang dimana mereka ini fokus kepada Cyclops dan juga Jean Grey. Oke, karena itulah ciri khas X-Men yang sebenarnya, yang dimana ketika si Charles Xavier udah meninggal, akhirnya dia mewariskan semuanya itu kepada si Cyclops dan juga Jean Grey sebagai murid pertamanya dari si Profesor Xavier ini ya. Dan memang untuk si Logan ini dia juga adalah murid angkatan pertama, tapi sebenarnya dia tuh nggak difokuskan kepada sensi ini, dan ini benar-benar berbeda banget dari X-Men Fox Universe yang dimana mereka itu selalu fokus kepada si Logan. Di sini itu semuanya dibuat setara dan juga mereka lebih fokus kepada Cyclops. Mohon maaf men, gua suka banget bagaimana cara animasi ini men-treatment Cyclops yang awalnya itu bukan siapa-siapa, ternyata dia menjadi seorang pemimpin X-Men yang sangat bijak dan juga dia sangat cerdas ya. Karena kita bisa melihat dari awal seriesnya sampai di akhir seriesnya, dia bisa mampu untuk memimpin para tim X-Men ini tanpa bantuan Charles Xavier. Makanya gue langsung memimpikan kalau X-Men MCU nanti kalau udah pindah ke Mutant Saga, gue yakin mereka pasti akan fokus kepada Cyclops ya. Tapi kita nggak tahu lagi, karena dari rumor yang gue baca untuk X-Men versi live action, katanya mereka akan fokus kepada karakter wanita. Well, semoga aja plot itu akan dikembangkan dan kita tunggu aja beritanya nanti ya, seperti itu. Gak seperti kayak Cyclops yang gue lihat di versi Fox Universe, yang dimana dia tuh adalah orang yang cuma bucin doang, dia nggak bisa ngelit, bahkan dia tuh adalah sebagai orang yang gak berguna banget di Fox Universe, kayak cuma anaknya bucin sama pacar doang, habis itu dia depresi. Ya elah, itu yang gue tangkap dari Cyclops versi Fox Universe, yang terkesan dia tuh bukan siapa-siapa. Tapi di versi komik dan juga versi animasi ini jauh lebih bagus, dan juga Cyclops itu derajatnya makin ditinggikan oleh sang sutradaranya. Bagus banget. Oke, gue suka banget dengan semua tense-nya, gue suka dengan pengembangan karakternya, semua tense building up karakter, semua set tempat, animasi dan juga background musiknya, semuanya oke banget. Gue sangat puas banget sebagai fans Marvel dan juga fans X-Men untuk menonton animasi yang satu ini. Dan juga film-filmnya itu ada banyak
banyak banget. Ada Sentinel, ada Mr. Sinister, dan juga ada si Bolivar Trask, dan juga berbagai macam villain-villain X-Men dalam kategori mutant dan juga manusia. Semuanya penuh dengan tujuan, dan juga ketika mereka mati itu sangat speechless dan juga wow. Dan mereka semua cara matinya itu keren-keren banget. Makanya bisa aku katakan ya, untuk project animasi ini sebenarnya bisa loh kalau ini akan diangkat ke versi layar lebar ataupun ke series MCU live action. Karena gue bisa melihat dari penulisnya dan juga sutradaranya itu tahu soal fase. Mohon maaf ya, banyak banget film MCU yang sebelum Multiverse Saga itu aduh semua fasenya berantakan, SJW, feminisme, mengutamakan perempuan. Mohon maaf ya, itu gue nggak suka men. Dan akhirnya gue menemukan animasi Marvel yang bisa dibilang ini digarap oleh pihak MCU sendiri, yang hasilnya cakep banget. Semuanya gue suka dari semua aspek yang gue tonton di sense ini ya. Makanya please dong, MCU bisa kok balik dengan cara seperti ini, asalkan mereka bisa meng-hire semua sutradara, voice actor, bahkan untuk penulis naskahnya itu semuanya harus klop. Ya seperti contoh di animasi ini. Makanya gak heran kalau animasi ini masuk trending di Twitter, bahkan juga di semua sosial media gua ya. Wah itu banget sih. Karena gue bisa melihat ada begitu banyak para fans baru yang baru tahu soal X-Men tahun 97 ini. Karena memang dari penggarapannya dan juga kisahnya itu semua akurat dengan komik lamanya. Makanya gue sangat suka banget akhirnya MCU bisa mengapresiasi kisah komik yang akhirnya diangkat menjadi sebuah film dengan plak-plakan banget. Itu gue suka banget sih. Wow, gila sih. Dan juga di X-Men 97 ini ternyata ada banyak banget cameo-cameo dari berbagai macam hero-hero Marvel di era tahun 90-an. Ada Fantastic Four, ada Spider-Man juga, dan juga ada berbagai macam hero-hero Marvel yang dimana mereka itu ada di kalangan para mutant. Terutama gue tadi juga lihat ada Quicksilver dan juga ada si Wanda Maximoff juga hadir di sini ya. Makanya gue bisa katakan ini adalah building up universe Marvel versi animasi yang kayaknya bakal digarap serius oleh pihak MCU, karena mereka udah merilis Marvel Animation yang dimana ini akan dimulai semenjak di X-Men 97. Dan kemungkinan dari berita yang gue dapatkan, kemungkinan mereka itu akan melanjutkan project animasi dari Iron Man animasi, Captain America, dan juga Spider-Man terutama ya, karena yang mereka highlight adalah Spider-Man versi 90-an akan dibuatkan sequelnya persis dengan X-Men 97 ini. Wow, gila sih. Jadi kalau seandainya MCU versi bioskop ini masih akan ada SJW bangke itu, well, kita masih bisa menikmati versi animasinya yang ceritanya jauh lebih bagus ketimbang versi live actionnya ya. Semoga aja bisa lebih bagus ya. Maka dari itu, skor untuk X-Men 97 dari semua episodenya gua kasih nilai skor 8,5 dari 10. Sebagai fans Marvel gua suka, sebagai fans X-Men gua suka banget. Semuanya perfecto dan gua nggak ada kritik apa-apa mengenai animasi ini ya. Oke, itu coba nge-review soal X-Men 97 yang baru aja gua tonton ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu coba mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!